Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sila selaku Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Lempuing Jaya. Yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah selaku PP atau pengajar praktik saya di kelas 58, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 1 Lempuing Jaya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi biar semangat. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tetap semangat. Jaya, jaya, jaya. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa diberi kesehatan dan juga bisa melakukan diskusi pendampingan individu 2, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Adapun tujuan diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian susunan diskusi yang pertama merumuskan kalimat rumpang dan visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku mencerminkan visi sekolah. Kemudian yang ketiga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya boleh minta satu guru untuk membacakan sebuah puisi. Puisi tersebut adalah karya Bapak Soekarno. Mohon Bu Daniati untuk membacakan puisi. Baiklah Bapak Ibu, saya membacakan puisi pada hari ini. Kalau puisinya kurang baik, Anda bukan saya bacanya. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Medan, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Filipina. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangku palaran, bukan lagi pangku palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Dan terima kasih. Penyampaian puisinya sangat bagus. Baik Bapak Ibu, tadi sudah mendengar puisi dari Insinyur Soekarno. Menurut Bapak Ibu, apa pesan dari puisi tersebut? Ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pendapatnya? Pesan?
Kalau menurut saya secara harfiah saya mendengarkan puisi tadi ya, walaupun saya bukan komentator gitu ya. Dari puisi tersebut tercermin bahwa Indonesia itu begitu indah, begitu subur, ya, begitu kaya dengan keindahan alam, yang gunung hijau, gunung-gunung yang menjulang, dengan budaya-budaya ya, budaya lagu, kayak lagu Batak tadi, lagu kebangsaan, lagu Batak apa gitu dia seakan-akan kita melihat Indonesia gitu ya, dan mendengar Indonesia, melihat alam seperti panggung parang itu banyak sekali keindahan-keindahan yang diceritakan dalam puisi tersebut. Kemudian budaya-budaya Indonesia waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang apakah masih terlihat hal-hal yang tercermin dalam puisi ini. Terima kasih Bu Zuraida. Bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi puisinya menggambarkan begitu besar harapan dan cinta beliau Bapak Insinyur Soekarno terhadap Indonesia. Jadi beliau ketika melihat sawah, beliau melihat Indonesia. Ketika beliau melihat gunung-gunung, maka beliau melihat Indonesia. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu ketika melihat siapa Bapak Ibu? Ketika melihat murid-murid. Ketika kita melihat murid-murid pasti ada harapan, pasti banyak harapan yang ada di pikiran kita. Bagaimana masa depan murid-murid tersebut? Bagaimana harapan kita, karakter yang akan dimiliki oleh murid-murid tersebut. Saya yakin setiap guru di sekolah kita, semua warga sekolah pasti punya cita-cita atau harapan terhadap murid-muridnya. Baiklah, saya meminta untuk mengisi kalimat rumpang sebagai pertanyaan otomatis. Bapak Ibu tolong dituliskan di stick note. Pertanyaan yang pertama yang merupakan kalimat rumpang, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang bagaimana? Iya, jawabannya ada. Silakan Bapak Ibu tulis di stick note. Terserah Bapak. Menurut pendapat Bapak apa? Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang bagaimana? Minimal 500 kata sih. Ibu kata boleh. Nah, kalau mau ini gimana? Jeda. Biru, hijau. Kalimat pertama saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ya sudah saya lihat bagus sekali jawabannya ya. Ada yang berkarakter, berakhlak, cerdas, kemudian ada yang cerdas, berakhlak mulia, siswa yang cerdas dan pintar dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah perwakilan dari Nurul Iman atas nama Pak Hanafi. Jadi
Jadi bagi Bapak Ibu murid itu bagaimana Bapak Ibu percaya bahwa murid itu bagaimana? Diharapkan menuju ke sumber suara ditunggu. Tempel di gerbang sekali, Ben. Bawahnya, Bu. Enam saja, bikin enam porsi ya. Jaraknya juga bikin 1 meter lebih, 2 meter kurang. Lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi sekolah kita itu mengutamakan apa? Dilipat. Nggak kate lagi ya isolasinya. Ganti Mas Fati nih. Terbalik ya, bukan yang dilengket ya. Bagus. Makasih kok. Boleh sambil makan ya Bapak Ibu sampai jawab pertanyaan. Di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa Perbuatan Tommy ada. Mana Tommy? Tommy di kakak yang ya Ibu sadar bahwa murid itu bagaimana? Murid di sekolah kita Sadar betul bahwa misalnya sekolah kita kesalanannya memadai. Di karton yang kedua warna putih. aku jangan ngerti apa. Bodoh wih cewek kan. Apa ya? Pertanyaan selanjutnya. Iya, masih dua lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Warga. Kita masih ada Bapak Ibu di sekolah ini yakin untuk apa? Ini untuk siswa apa untuk gurunya? Kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Kami menuntut Bapak Artis yang bertugas saja
warga di sekolah paham bahwa terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menuliskan kalimat penumpangnya. Ini kalau saya lihat bagus sekali jawabannya. Ini kalau dijadikan kalau dibaca ini bisa menjadi sebuah kalimat ya Bapak Ibu. Saya ambil sampel satu. Saya memimpikan murid-murid yang pintar, berakhlak mulia. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang punya kodrat dan latar belakang yang berbeda. Di sekolah saya mengutamakan moral dan kedisiplinan serta ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kewajiban sebagai belajar. Pendidikan itu penting, kedisiplinan sangat penting. Mereka harus belajar dan mengejar cita-cita. Saya dan guru lain di sekolah yakin untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya dan warga di sekolah ini paham bahwa kewajiban di sekolah akan tercipta jika seluruh warga sekolah saling bekerja sama. Semua harus melaksanakan tanggung jawabnya. Kita sebagai pendidik mampu membentuk karakter siswa yang baik. Diminta satu guru untuk membacakan hasil apa yang gue tulis satu aja. Jadi mobile. Oksa. Aku yang video. Dari kalimat rukun yang apa yang dia tulis satu-satu, nanti gurunya satu. Oh ya. Baiklah, ini kalimat penumpang yang sudah saya tuliskan tadi. Yang pertama, saya ingin memimpikan murid-murid yang memiliki karakter serta etika yang baik yang bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu impian yang saya harapkan. Jadi murid ini tidak hanya pintar secara intelektual, tapi harus diimbangi dengan karakter yang baik supaya seimbang. Karena kalau hanya pintar tanpa disertai dengan adab yang baik, maka ini ibaratnya omong kosong, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, saya percaya bahwa murid adalah Ibu Dewi Kurniasari. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi. Karena saya yakin bahwa setiap siswa itu memiliki bakat atau minat yang ada di dalam diri masing-masing. Tetapi itu semua mungkin belum terrealisasi. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana supaya siswa-siswa kita tuh bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa masing-masing. Terima kasih. Lanjutkan yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan Bu Reni bisa mengutamakan pendapatnya. Sekali lagi untuk guru pendamping sekolah yang sudah datang, silakan menuju ke sumber Di sekolah saya mengutamakan karakter yang baik dan saling menghargai satu sama lain. Menurut saya karakter itu perlu, Bapak Ibu.
murid di sebelah saya Yang di atas, sadar yang ini Bu. Yang ini. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sebagai murid harus selalu belajar, karena untuk menjadi pandai itu perlu proses dan tidak bisa instan. Karena untuk sekarang ini motivasi siswa untuk belajar itu sepertinya cukup rendah ya, karena terganggu oleh internet atau HP. Jadi siswa lebih harus difokus, sebagai siswa harus lebih sadar bahwa untuk belajar itu kita memang butuh mengorbankan sesuatu, terutama untuk lebih rajin belajar. Oke. Terima kasih Bu Sri. Luar biasa. Saya dan guru lain di sekolah yakin untuk Ibu Siti minta tolong. Enggak usah. Dan niatnya aja terakhir. Enggak apa-apa. Tadi kan baca puisi. Saya dan guru lain sekolah yakin untuk disiplin melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik, karena kita harus tanggung jawab sebagai pendidik untuk mengembangkan karakter siswa, mendidik karakter siswa agar lebih baik lagi, lebih mengerti. Kemudian kita juga harus mendidik anak secara akademiknya agar mereka bisa cerdas dan mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Terima kasih untuk Bu Siti, jawabannya luar biasa. Kemudian yang terakhir, saya dan warga di sekolah ini paham bahwa minta tolong ke Ibu Daniati. Kok paham bahwa etika adalah hal utama atau pokok yang harus diterapkan dalam setiap diri individu, tidak hanya berilmu namun harus dapat berakhlak. Karena menurut saya sama dengan yang lain tadi, hal yang paling utama atau paling penting diterapkan dalam diri seorang individu adalah etika atau akhlak yang mulia. Karena untuk saat ini kita sebagai seorang guru dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, etika menurut ini sangat butuh atau sangat perlu untuk ditingkatkan kembali. Karena seorang murid yang beretika itu sudah pasti berilmu, namun ketika dia berilmu belum tentu dia mampu beretika yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk rekan-rekan guru semuanya yang sudah sangat luar biasa harapan Bapak Ibu. Saya lihat semua harapan Bapak Ibu terhadap murid-murid kita sangat luar biasa, sangat bagus. Tidak ada pastinya seorang guru yang mengharapkan muridnya menjadi orang yang pemalas, atau tidak ada yang mengharapkan menjadi pencuri. Pastinya mengharapkan hal yang baik untuk masa depan dan karakter yang dimiliki oleh murid-murid. Ya, jadi mimpi itu perlu ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada mimpi nanti kurang semangat, ya. Jadi dengan adanya mimpi, jadi boleh kali mimpi, kemudian usahakan. Kalau ada mimpi jadi lebih semangat dalam melaksanakan aktivitas. Ini nggak ada judul. Apa nanti diedit? Bapak Ibu, visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin akan terwujud di masa depan. Visi diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Jadi kita sebagai guru memiliki visi masing-masing yang disatukan. Visi tersebut menjadi visi sebuah sekolah. Nah, visi sekolah kita adalah, ini adalah visi sekolah kita yang biasa kita lihat di halaman depan setiap
poin. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cita-cita kita sudah selaras dengan visi yang telah kita buat tadi? Sudah. Ya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita, Bapak Ibu? Adakah yang mau dirubah atau ditambah visi-visi sekolah kita? Ibu Sabrianti? Sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Baik Bapak Ibu. Tidak perlu lagi tambah. Karena sudah. Ya, kalau saya lihat memang visinya sudah bagus ya. Terwujudnya sekolah merdeka belajar, berprestasi, religius, berkebinekaan global dan berbudaya lingkungan. Sikap sudah ada di situ, kemudian kebinekaan global sudah ada, berbudaya lingkungan sudah ada, dan tentunya terwujudnya merdeka belajar. Jadi intinya visi kita tidak perlu dirubah atau ditambahkan ya Bapak Ibu karena sudah selesai. Ada pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif itu adalah pendekatan dengan kolaborasi dan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah. Nah, jadi kita lihat apa kekuatan atau kelebihan di sekolah kita itu yang akan menjadikan kekuatan kita untuk atau sarana-prasarana kita untuk mewujudkan visi kita. Metode pendekatan inquiry apresiatif ini bisa ditentukan dengan metode Bagja. Bagja itu berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Singkatan dari Bagja, B itu adalah buat pertanyaan, A itu adalah ambil pelajaran, G itu adalah gali mimpi, J itu adalah jabarkan rencana, kemudian A atur eksekusi. Nah itu adalah Bagja. Jadi kita lihat, kita lihat sarana prasarana di sekolah kita itu sudah sangat memadai. Itu sangat bagus untuk mewujudkan visi kita. Kita sudah dimanfaatkan dengan sarana prasarana yang sangat baik. Kemudian begitu juga dengan berbudaya lingkungan. Sekolah kita sudah memiliki lingkungan yang sangat bersih, nyaman dan tenang, sehingga menjadi wadah kita untuk menciptakan visi kita untuk menghasilkan murid-murid yang sesuai dengan visi yang telah dibuat. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Pak Suparji, menurut Bapak bagaimana? Apa inisiatif? Maksudnya inisiatif perubahan dan kira-kira apa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah? Sosialisasi, kemudian ada yang kerjasama antara wali murid dengan sekolah. Ya betul ya Pak, jadi visi itu tidak hanya didiskusikan dengan warga sekolah saja, tapi wali murid atau orang tua juga. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Gimana Ibu Sabrianti? Agar bisa menyatukan visi itu, maka kita mengadakan urun rembuk antara
warga sekolah, masyarakat, wali murid atau lingkungan sekolah itu sendiri. Terima kasih. Ya, jadi berkolaborasi ya, bekerja sama dapat mewujudkan visi dengan baik, salah satunya dengan kolaborasi. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan? Apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi sekolah? Ibu Olsa. Kan coba. Langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa, kalau menurut saya yang pertama itu harus adanya kolaborasi. Karena kalau kita punya rencana-rencana yang baik, tapi kolaborasinya ini tidak terjalin, maka rencana tadi tidak akan berjalan. Nah, di sini harus ada kolaborasi antara warga sekolah, kepala sekolah, guru, murid, serta orang tua murid, sehingga nanti program-program sesuai dengan visi dan misi yang kita lakukan ini akan berjalan. Jadi intinya harus ada kolaborasi. Kalau kolaborasi dengan guru, artinya kepala sekolah harus ada kepercayaan yang diserahkan kepada guru. Kemudian kalau dengan orang tua murid, bisa menjalin komunikasi dengan orang tua, melakukan pendekatan asertif dengan orang tua mengenai motivasi belajar anak, seperti itu. Terima kasih Bu Olsa. Nah, sekarang bagaimana rancangan waktunya? Rancangan waktunya bisa ketua kemudian. Kalau untuk rancangan waktu, seharusnya lingkungan sekolah, warga yang ada di sekolah mendiskusikan baiknya apa dilaksanakan kapan untuk tujuan visi tersebut. Jadi lebih ke musyawarah keluarga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi inilah ya inisiatif perubahan dan rencana visi, pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi kesimpulannya adalah visi yang sudah kita buat itu sudah baik, sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena kurikulum Merdeka ini dia berpedoman kepada profil pelajar Pancasila, dan visi kita sudah termasuk semua karakter profil Pancasila. Jadi tadi Bapak Ibu juga menyampaikan bahwa tidak perlu merubah atau menambahkan visi. Jadi kesimpulannya visi itu sangat penting untuk di sekolah, dan sangat penting karena visi itu tujuan bersama, jadi akan kita lakukan dengan bersama-sama atau secara kolaborasi. Nah, ini untuk akhir, sebelum mengakhiri saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk merefleksikan kegiatan hari ini, perasaannya, kemudian penerapannya, pembelajarannya bagaimana. Jadi refleksi untuk pembelajaran hari ini, saya merasa antusias ya, karena dengan Bu Lucy menyampaikan materi tentang apa tadi, visi ya, visi dan prakarsa ini menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan visi yang telah kita buat bersama, sehingga dapat terwujud di sekolah kita ini, sehingga sekolah kita ini lebih baik mutunya dan siswanya juga mempunyai karakter yang baik seperti yang kita impikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru, sangat hebat sekali impiannya. Semoga tujuan sekolah kita dapat terwujud dengan baik. Amin. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lucy. Sebelumnya saya minta
meminta beberapa guru untuk merefleksikan kegiatan akhir karena itulah hasil yang diperlukan. Jadi intinya kalaupun ada prakasa perubahan, penampilan kursi sudah luar biasa,